Apa kabar Miss Pagi Berlin? Giant, pagi Suneo, apa kabar? Baik Kita di mana? Baik Miss. Apa kabar Miss Berlin? Baik, Miss Berlin baik-baik aja. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 47. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan tekanan, seringkali kita lupa bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga bener. Tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke, menurutku di bab 1 kita akan membahas penyesalan cita-cita suntik putih yang berujung idap autoimun. Cita-cita mengakui mengidap penyakit autoimun karena penggunaan suntik putih. Meskipun awalnya dianggap sebagai upaya untuk tampil lebih cerah dan menarik di layar kaca. Aduh, misalnya nggak pernah suntik putih, ya udahlah gosong, ya udah gosong aja ya, ngapain kan suntik putih kayak gitu. Takutnya ntar nggak masuk ke hormon kita, jadi dia kayak ngerti nggak, kayak kulitnya sapi kebakar, jadi ini putih, ini hitam, itu ada tuh. Makanya Miss nggak mau suntik putih. Jadi Miss, orang-orang yang pengen merubah diri dari aslinya tuh baik atau enggak sih Miss? Baik, boleh mempercantik diri, tapi jangan berlebihan. Contohnya kalian kalau memang mau suntik putih itu bener-bener lihat produknya suntik putih itu apakah itu berbahaya atau tidak. Jangan asal beli, jangan asal oh ini bagus nih banyak pembeli, oh ini peminatnya banyak murah. Belum tentu, kalian mesti cek. Terus Miss, kalau orang yang tetap ingin melakukan ya mempercantik diri lah lewat medis, operasi, suntik atau lain-lain, itu tuh ada batasan nggak Miss sih Miss? Sebenarnya tidak ada batasan ya, tapi kalau emang kamu mampu mengoperasi, mengganti semua wajahmu, tapi itu salah satu bentuk juga kalian tidak mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan kepada kamu. Tapi itu orang yang Tapi kamu kok selingkuh. Andaikan bintang, andaikan bulan dapat berbicara, tentu kita takkan. Tapi Miss, itu yang orang suntik putih malah menyebabkan autoimun, emang nggak diperiksa dulu ya awalnya? Nggak ada, sebenarnya kayak itu sih nggak ada pemeriksaan ya setauku ya. Miss, nanya Miss, kalau mau suntik putih itu harus hitam dulu nggak sih Miss? Kalau suntik putih itu minimal harus dekil dulu lah, harus perengus dulu baru disuntik putih. Oke anakku, kita lanjut ke bab selanjutnya karena ini lebih penting dari yang penting. Kita akan bahas tentang WHO, ungkap penggunaan alkohol dan vape di kalangan remaja mengkhawatirkan. Survei menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan alkohol dan penggunaan rokok elektrik atau vape sangat tinggi di kalangan remaja. Sebagian besar sudah menjadi gaya hidup yang diwajarkan. Nih, buat anak-anak muda, jangan sampai kalian minum alkohol yang berlebihan. Itu efeknya nanti kalau kalian udah usia 50, 60 ya gitulah, cepet ringkih. Tahu nggak ringkih? Cepet capek lah intinya. Ada pertanyaan nggak? Miss, untuk merubah kebiasaan yang seperti itu bisa nggak sih Miss? Bisa. Jatuh miskin dulu pasti bisa. Tapi kalau kalian masih kaya, pasti kalian pergi ke tempat klub-klub gitu untuk dugem, untuk minum alkohol ya kan. Jadi harus jatuh bangun aku. Namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan sebongkar berlian, namun kau meminta diriku. Sungguh tak sanggup, tak sanggup. Oke. Jadi Miss, bisa dilakukan itu kebiasaan buruk itu, kebiasaan vape, kebiasaan rokok, kebiasaan alkohol itu dengan cara apa Miss? Yang penting jangan kebiasaan maling. Kalau kebiasaan maling nggak bagus. Kan tadi Miss bilang minum alkohol jangan berlebihan. Boleh lah kalau untuk menghilangkan stres atau pengen rileks, pengen biasanya itu alkohol tuh bisa ya kalau untuk kalian nggak bisa tidur, kalian minum itu 1 gelas 2 gelas bisa lah. Tapi Miss, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh sebenarnya dimulai dari rumah atau dimulai dari pertemanan sih Miss? Biasanya dari pergaulan di luar atau teman-teman ya, makanya penting sekali. Teman itu atau pergaulan, teman dan pergaulan itu sangat
membawa pengaruh yang besar kepada kita. Makanya meskipun teman-teman kita suka minum, rokok, begadang, nggak masalah kalian berteman dengan orang seperti itu, tapi kalian harus bisa membatasi diri gitu loh. Jangan sampai ikut-ikutan. Oke, kita lanjut ke bab 3 ya. Pantang menyerah. Sopir angkot tetap narik walau pakai selang oksigen. Meskipun dalam kondisi sakit dan menggunakan selang oksigen, sopir angkot tersebut tetap bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak menjadikan alasan dirinya untuk berpangku tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Oke, ada pertanyaan nggak? Orang itu kan harus berjuang ya Miss ya. Apapun yang terjadi gitu ya Miss. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yuk, satu dari sekian kemungkinan. Capek. Miss, orang-orang yang baru bergerak sendiri, bekerja sendiri, gagal terus ngeluh tuh gimana Miss? Ya berarti dia nggak pernah susah dari kecil gitu loh. Dia nggak pernah berjuang. Kayak dia berusaha sedikit aja, lalu wah gue capek banget nih, gini. Kerjaan gue tadi banyak, bla bla bla. Oh ya BTW Miss juga lapar nih, udah dulu ya teman-teman ya. 3 bab yang kita bahas sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bab akhir. Kesimpulannya nih, kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Jaga tubuh Anda seperti Anda menjaga uang Anda. Jangan sampai uang Anda hilang. Simpan ke saya saja. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.